Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat beserta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menggunakan waktu kita dan kesehatan kita untuk belajar ilmu agama, iaitu belajar Al-Quran dan As-Sunnah. yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengerti tentang surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan pelajari tentang makna kata per kata yang terdapat dalam ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kita akan jelaskan apa yang dimaksud dan yang dikandung di dalamnya. Kemudian kita akan juga menjelaskan tentang tafsirannya. Kemudian kita membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau adalah nabi kita, nabi yang membawa ajaran di atas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم. إخواني وأخواتي في الله, insyaallah kita akan menyambungkan pelajaran yang kita sudah pelajari minggu lepas. InsyaAllah kita sudah sampai kepada ayat yang ketiga surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kita akan mempelajari kata demi kata surah Al-Baqarah ayat yang keempat sekarang. Ayat yang keempat. Seperti yang kita jelaskan minggu lepas, di antara sifat al-muttaqin iaitu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka orang-orang yang mempercayai perkara gaib, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat dengan sempurna, kewajibannya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan dikerjakan dengan penuh khusyuk. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu lagi di antara sifat orang muttaqin yaitu menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan melanjutkan atau menyambung kembali sifat-sifat orang muttaqin yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Naam, ayat yang keempat. Kita terjemahkan atau kita beri arti kata demi kata dalam ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini merupakan sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Walladzina, wa di sini adalah bermakna dan. Huruf ataf yang menggabungkan kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang berikutnya. Saya ulang-ulang supaya yang lupa biar mengingat kembali. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna asal kata amana yu'minu imanan. Yu'minu, ketika kita mendengar perkataan yu'minuna artinya mereka beriman. Iman. Amana yu'minu imanan. Yu'minuna mereka beriman bima unzila, bima kepada sesuatu, bima kepada sesuatu unzilah yang diturunkan ilaika kepada engkau. Unzila yang diturunkan ilaika kepada engkau. Bima, binya adalah huruf jar yang bermakna dengan, bima dengan sesuatu, unzilah yang diturunkan ilaika kepada engkau. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, walladzina dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Nah, maksudnya di sini adalah yaitu sifat al-muttaqin yang keempat, yaitu mempercayai, membenarkan terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Di sini tafsirannya ilaika, bima unzila ilaika, tafsirannya di sini yang diturunkan kepada engkau itu maksudnya dia adalah Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi orang muttaqin ini sifatnya ialah membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Qur'an. Bahkan Syekh As-Sa'di mengatakan dalam bima unzila ilaika bukan hanya Al-Quran sahaja, akan tetapi yang dimaksud dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Bima unzila ilaika yaitu apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, tafsirnya dia Al-Quran dan hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa perkataan beliau dan perbuatan beliau. Yang mana perbuatan dan perkataan beliau ini yang disebut dengan sunnah. Jadi mereka mengimani, membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ayat yang lain dijelaskan dalam surah An-Nisa, sila dibuka yang mempunyai Al-Quran atau Android. Surah An-Nisa ayat yang ke-113. 113. Dia penjelasannya baris yang kedua dari bawah. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Okey, sila antum boleh tengok.
Surah An-Nisa ayat yang ke-113. Muka surat 96. Muka surat 96. Nah. Apa dia artinya? Wa anzalallahu 'alaikal kitab, dan juga karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an yaitu dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah yaitu sunnah atau hadis, kepadamu, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang engkau belum ketahui. Jadi maksudnya dia walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, maksudnya bima unzila ilaika yaitu apa yang diturunkan kepada engkau berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma unzila min qablik, wa ma, dan sesuatu, dan ma sesuatu. Artinya ma sesuatu. Unzilah yang diturunkan min qablika dari sebelum kamu. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan atau sesuatu, maknanya di sini apa, dan apa yang diturunkan min qablika sebelum kamu. Jadi mereka orang al-muttaqin ini mempercayai, membenarkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka membenarkan, mengimani adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, adanya kitab Zabur, dan kitab-kitab yang lain. Itu yang dimaksud dengan unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Okey, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bima unzila ilaika, menyebutkan Al-Qur'an terlebih dahulu daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Al-Qur'an ianya membenarkan tentang adanya kitab-kitab yang terdahulu. Karena Al-Qur'an membenarkan adanya kitab-kitab yang terdahulu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Al-Qur'an dulu disebutkan, baru kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Min qablik, min dari qablikah, qablik sebelumkah kamu, min qablikah sebelum kamu. Wabil akhirati hum yuqinun. Wa, dan. Ingat ya, wa adalah maknanya dan. Satu saja huruf, wa, dan maknanya. Jangan dirubah, wa, dan. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirah, dan kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Wabil akhirah, dan kepada hari akhirat. Hum, mereka, yuqinun, yakin atau beriman, meyakini, mengimani. Yuqinun, mereka meyakini. Okay, let's detect kalimat ini, kita detect. Wabil akhirati. Okay. Al-akhirah adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, akhirat maknanya kiamat. Akhirat dan hari kiamat dua-duanya sering digunakan. Kalau tak mau menggunakan akhirat, menggunakan hari kiamat. Kalau tak mau menggunakan kiamat, akhirat. Jadi akhirat perkataannya, asal kata dia berasal daripada bahasa Arab. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita menjumpai kata al-akhirah, al-akhirati, maknanya dia hari kiamat atau hari akhirat. Okay, kemudian nih yuqinun, begitu pula dengan yuqinun nih. Tengok. Yuqinun, mereka yakin. Mereka yakin. Yuqinun, mereka yakin. Yakin dalam bahasa Melayu itu asal katanya berasal dari bahasa Arab. Yaqinun, yakin.
Ayqana yuqinu iqanatan, iqanan, meyakini. Wa yaqinan lagi. Yaqinun, yaqinun itu adalah bahasa Arab artinya yakin. Ya, yakin. Jadi kata-kata yakin, kata yakin itu berasal daripada bahasa Arab. Okey. Bila menjumpai yuqinun, ni berarti maknanya dia adalah meyakini, mengimani. Jadi sifat al-muttaqin, maksud tafsiran dia adalah yang dimaksud wabil akhirati hum yuqinun. Sifat al-muttaqin seterusnya adalah mereka meyakini adanya hari kiamat, hari akhirat. Jadi orang muttaqin ini sifatnya ialah mereka meyakini adanya hari akhirat. Adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab, adanya hari pembalasan, adanya surga dan adanya neraka. Itu yang dimaksud. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Alhamdulillah. InsyaAllah faham semua. Dan kemudian ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim. Okay. Ulaika mereka itu. Ulaika di sini adalah isim isyarah. Disebut isim isyarah. Maksud daripada isim isyarah itu kata tunjuk. Di antara kata tunjuk adalah hadza, ini, dzalika, itu, haula'i, mereka ini, ulaika, mereka itu, ulaika, mereka itu. Kalau nak senang untuk menghafalkan isim isyarah ni, ada caranya dia. Ada caranya. Macam mana? Kita hafalkan dengan melagukan. Contoh. Hadza ini. Tunjuk. Hadza ini. Haulai mereka ini. Dzalika itu. Ulaika mereka itu. Nah, silakan antum boleh coba di rumah. Jadi cara mudah untuk mengingat isim isyarah di antaranya antum hafalkan dengan cara melantunkan, dilagukan. Hadza ini. Jadi isyaratnya kalau hadza ini. Hadza ini. Haulai mereka ini. Jadi kalau haulai mereka ini, tangan seperti ini isyarahnya. Haulai mereka ini. Dzalika, tangan menunjuk ke arah yang jauh. Dzalika itu. Dzalika itu. Ulaika, kalau mengatakan ulaika mereka itu. Jadi kalau mengatakan mereka itu maknanya macam ni, banyak, menunjukkan banyak. Mereka itu. Okey, saya ulangi. Silakan antum boleh praktik, buat praktikal di rumah. Hadza ini sebenarnya ada lagi isim isyarah, tetapi tak payah banyak-banyak dulu, cukup 4 dulu. Hadza ini, yang mana isim isyarah ni yang saya sebutkan 4 ni banyak digunakan dalam Al-Quran, sering digunakan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita menemukan atau berjumpa dengan isim isyarah yang telah disebutkan tadi, kita dengan mudah memahami apa yang dia maksud. Maksudnya apa arti dari isim isyarah tersebut. Hadza ini. Haulai mereka ini. Jadi artinya haulai mereka ini. Berarti banyak. Kalau hadza cuma satu orang, kalau haulai mereka ini banyak. Dzalika itu. Dzalika itu satu orang. Ulaika mereka itu. Jadi bagi yang tak pernah belajar bahasa Arab, ini sangat mudah sekali untuk menghafal isim isyarah.
Kalau yang sudah hafal, kalau yang sudah tahu ini tak perlu. Tetapi bagi yang tak pernah belajar bahasa Arab, ini sangat penting untuk dihafalkan. Hadza ini, haula'i mereka ini, dzalika itu, haula'i mereka itu. Dzalika ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu. Hadza ada. Apa contohnya hadza? Hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Tuhanku. Apa lagi? Ulaika ada yang kita lagi pelajari. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika mereka itu. Nah, insyaallah sudah paham. Paham semua? Ulaika. Jadi isim isyarah tadi silakan antum praktikal dekat rumah. Praktek. Ulaika mereka itu ala hudam min rabbihim. Jadi mereka itu maksudnya yaitu sifat dari orang-orang al-muttaqin, yaitu mereka itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika mereka itu semua yang sudah disebutkan nih tadi ala hudan di atas petunjuk. Di atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Jadi mereka nih yang sudah disebutkan tadi itu adalah mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas cahaya. Berada di atas petunjuk yang lurus. Berada di atas petunjuk para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para solihin. Jadi yang sudah disebutkan ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam min rabbihim. Sesiapa sahaja yang mengamalkan, yang mengimani perkara gaib, mendirikan salat, menginfakkan atau mendermakan sebagian dari harta mereka, kemudian mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, kemudian mereka beriman kepada hari akhirat. Nah, mereka itu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ala hudam min rabbihim. Ala hudan di sini tafsirnya dia adalah cahaya. Cahaya. Ala hudan itu ala nurim min rabbihim, di atas cahaya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan cahaya. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah benar, hak. Wa ulaika humul muflihun. Wa dan ulaika mereka itu yang telah disebutkan tadi itu semua hum mereka al muflihun, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berjaya atau orang-orang yang beruntung. Naam. Di sini wa ulaika disebutkan lagi isim isyarah. Maknanya mereka itu humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Jadi semua sifat al-muttaqin yang telah disebutkan semua tadi itu adalah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang beruntung. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka dikatakan beruntung karena mereka berada di atas hudan. Di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka beruntung di akhirat nanti ketika mereka diberi balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wa ulaika humul muflihun. Naam. Oke, kemudian ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Artinya inna sesungguhnya. Inna artinya sesungguhnya.
huruf taukid. Sesungguhnya, sesungguhnya, innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang, alladzina orang-orang yang, kafaru mereka kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir. Okey, kafaru. Nih kafaru. Sila tengok, perhatikan dengan baik-baik. Innal ladzina kafaru. Nah. Innal ladzina kafaru. Kafaru artinya kafir. Kafir dalam bahasa Melayu juga kita sering gunakan orang kafir. Nah, jadi kafir itu asal dia kata adalah dari kata kafaru. Kafaru. Yang artinya kafir atau kufur. Yang artinya kafir atau kufur. Jadi perkataan kafir dalam bahasa Melayu itu asal katanya berasal daripada bahasa Arab. Jadi kalau kita menjumpai kata kafar, kafaru atau kufron, itu artinya kafir. Mudah sekali. Mudah sekali untuk mendeteksi maknanya kafir, yaitu kafir. Innal ladina kafaru, kafaru mereka kafir. Sawaun sama saja. Artinya sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Alaihim atas mereka. Alaihim atas mereka. Innal ladina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka. A'anzartahum. Nah ni. A'anzartahum. Sama ada engkau mau memberi peringatan. A'anzartahum. Sama ada engkau ingin memberikan peringatan atau nasihat. Am lam tunzirhum. Atau tidak mau memberikan peringatan. Am lam atau tidak. Lam di sini maknanya tidak. Lam maknanya tidak. Am lam atau kamu tidak mau memberikan peringatan hum kepada mereka. La yu'minun, la tidak. Yu'minun mereka beriman. La yu'minun mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Nah. Okey. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja engkau ini. Sesungguhnya orang kafir sama saja atas mereka. Sama ada engkau mau memberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Maksudnya dia apa? Maksudnya orang-orang kafir nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir sama saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memberi peringatan kepada mereka atau tidak mau memberi peringatan, sama adanya bagi mereka. Mereka tidak mau beriman. Jadi yang dimaksud ni innal ladzina kafaru ni, yang dimaksud ayat yang ke-6 ni, sama saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memberi peringatan kepada orang yang kafir atau tidak mau memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Karena mereka telah kafir. Kenapa mereka tidak mau beriman? Nah, kenapa mereka tidak mau beriman? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi peringatan, sudah memberi peringatan adanya akhirat, adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kenapa mereka tidak mau beriman? Ini jawabannya. Jawabannya ayat yang ke-7 nih. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi saya jelaskan lagi. Dua perkara dalam ayat 6 nih, dua perkara sama bagi orang kafir. Dua perkara yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan ataupun Rasulullah membiarkan mereka tidak mau memberi peringatan, itu sama saja bagi orang kafir. Mereka tidak akan beriman walaupun mereka diberi peringatan tentang adanya hari kiamat, tentang adanya siksa, tentang adanya hari pembalasan dan sebagainya. Mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak akan beriman? Ini jawabannya. Khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim. Khatama artinya menutup. Menutup atau menyelesaikan. Okey. Kita sering mendengarkan kata-kata khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Maksudnya khatam Al-Quran itu menyelesaikan Al-Quran, kemudian Al-Qurannya ditutup. Itu disebut dengan khatam Al-Quran. Jadi di sini artinya khatamah menutup atau mengunci. Khatamallahu, Allah Subhanahu wa taala menutup atau mengunci ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Jadi khatamah maknanya menutup atau mengunci. Jadi khatam Al-Quran itu sebenarnya dia diambil dari kata bahasa Arab khatam, yaitu menutup. Jadi orang apabila sudah membaca Al-Quran, selesai khatam Al-Quran, kemudian Al-Quran ditutup, disebut dengan khatam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Ini jawabannya. Jadi kenapa orang-orang kafir itu tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran mereka, Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Jadi walaupun mereka mendengarkan tentang nasihat-nasihat atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tersebut tidak akan menerima terhadap peringatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati-hati mereka untuk menerima dakwah-dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia maksudnya. Wa ala sam'ihim, wa dan ala kepada sam'ihim, penglihatan mereka, pendengaran mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, yaitu telinga mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran mereka. Macam mana yang dimaksud dengan menutup pendengaran mereka? Yaitu mereka ketika mendengarkan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak mau mengambil apa yang didengar. Mereka cuma dengar saja, akan tetapi mereka tidak mau mengambil apa yang didengar. Itu yang dimaksud dengan wa ala sam'ihim. Jadi hati mereka, orang kafir, ditutup, kemudian pendengaran mereka juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsirannya khatamallah ay taba'allahu alaiha. Allah Subhanahu wa taala menutupnya. Maka ketika itu hidayah tidak bermanfaat bagi mereka. Padahal hidayah sudah ada di depan mereka, yaitu hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan dakwah, memberikan peringatan, ketika itu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat bagi mereka orang-orang kafir. Wa ala absarihim ghishawa. Wa ala, dan ala di atas, absarihim, penglihatan mereka. Absar, basara yabsiru, melihat. Absarihim, penglihatan mereka. Ghishawatun adalah tutup atau penghalang, satir. Jadi artinya ghishawa adalah tutup. Tutupan atau satir, penghalang. Wa ala absarihim di sini artinya absar ghita'un, yaitu tutup. Fala yubsiruna huda, dan mereka tidak melihat hidayah. Jadi apa yang mereka lihat hidayah di depan mereka, mereka tidak mau mengambil. Mereka tetap meyakini keyakinan mereka daripada memilih jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahum, dan bagi mereka, wa dan lahum, bagi mereka, azabun, siksa atau azab. Okay, let's see. Azabun. Okay, kata-kata azabun. Kita kadang-kadang sehari-hari mendengar ceramah atau membaca artikel keislaman, kita mendengar atau membaca kata-kata azab. Azabkan, azab.
Azab itu artinya adalah siksaan. Kita dalam bahasa Melayu juga sering menggunakan kata azab. Azab dari Allah. Azab dari Allah. Di TV-TV ada film azab. Azab kubur, azab akhirat. Nah, jadi kata azab itu diambil dari atau datangnya daripada bahasa Arab. Adzabun. Adzabun. Kemudian dikonvert ke bahasa Melayu menjadi azab. Jadi azab itu bahasa Melayu, bahasa Arabnya azabun. Jadi kalau kita menjumpai perkataan azabun, erti dia adalah azab atau siksa. Jadi ketika kita baca Al-Quran, lepas tu kita menjumpai perkataan walahum azabun alim. Perkataan azab apa dia artinya ya? Oh, azabun, azab. Tu boleh ingatlah kita lah. Walahum azabun azim. Azimun yang besar atau agung. Jadi mereka orang kafir ni yang tidak mau menerima peringatan, tidak mau mempercayai Allah dan juga Rasulnya dan juga hari kiamat dan juga apa yang dibawa oleh Rasulnya yaitu Al-Quran, maka mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat keras, yang sangat besar sekali. Nah, itu siksaannya. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mari kita sejenak mengingat kembali tentang siksaan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kepada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat membenci terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjamin Abu Lahab dengan siksaan di neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab ini adalah orang yang orang yang sangat kaya, orangnya mempunyai harta, mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat ketika itu. Bahkan Abu Lahab ini adalah salah satu dari pembesar orang-orang Arab. Diceritakan Abu Lahab ini mendapat siksaan. Diceritakan ketika perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang Badar. Karena ada halangan. Ada yang mengatakan sakit atau wallahu alam. Kemudian setelah usai perang Badar, Abu Lahab terkena penyakit selama 7 hari. Ini siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab yang tidak beriman, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada hari akhir dan kitab yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab setelah setelah terjadinya perang Badar, Abu Lahab dikena penyakit selama 7 hari. 7 hari 7 malam. Yang mana penyakit ini berupa penyakit al-adasah. Kalau dalam bahasa Arab disebut adasah, kalau dalam bahasa di sini mungkin disebut dengan penyakit lensa. Lensa itu dia mengeluarkan nanah dengan nanah yang busuk, mengeluarkan nanah. Jadi salah satu dari badannya, dari tubuhnya mengeluarkan nanah yang sangat busuk sekali. Sehingga 2 anaknya yang bernama Utsbah dan Utaibah, mereka berdua ini adalah merupakan anak daripada Abu Lahab. Akan tetapi ketika Abu Lahab terkena penyakit tadi, mereka berdua tidak mau mendekatinya. Mereka berdua tidak mau melawatnya karena penyakit yang dikena tadi. Ini Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Lahab karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Lahab dengan penyakit yang dideritanya selama 7 hari 7 malam.
Penyakitnya adalah keluar nanah dari tubuhnya dan nanah itu busuk sekali. Sampai penyakit itu dibawa mati oleh Abu Lahab. Dibawa mati oleh Abu Lahab. Selama 3 hari 3 malam kematiannya dibiarkan saja oleh 2 anaknya. Jadi Utsbah dan Utaibah ni dia tidak mau merawat, dia tidak mau memandikan, tidak mau menguburkan mayat Abu Lahab selama 3 hari. Dan orang-orang yang terdekat yang ada di sekeliling Abu Lahab, mereka tidak mau menjenguk kematian Abu Lahab, mereka juga tidak mau menguburkan mayat Abu Lahab. Ini dari saking hinanya Abu Lahab. Nah, tengoklah macam mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan kematian Abu Lahab. Kemudian setelah itu ada seseorang yang berkata kepada 2 anaknya supaya menguburkannya. Supaya menguburkannya karena takut malu kepada orang-orang. Akhirnya mereka berdua ini dengan 1 orang mereka memandikan Abu Lahab. Akan tetapi cara memandikannya itu berbeza dengan yang kita mandikan seperti biasalah. Maksudnya mereka memandikan tu langsung dilemparkan air dari jarak jauh. Jadi tubuh Abu Lahab itu langsung dilempar dengan air dari jarak jauh. Kemudian setelah dimandikan tu mayat Abu Lahab langsung ditolak dengan menggunakan pokok. Bukan diusung seperti kita mengusung mayat. Akan tetapi mayat Abu Lahab langsung didorong dan ditolak menggunakan kayu sampai jatuh kepada liang kubur. Nah, setelah berada di dalam kubur, orang-orang melemparinya dengan batu. Dilempar dengan batu sampai batu itu penuh. Mereka tidak mau menguburkan Abu Lahab karena mereka takut penyakit ini terjangkit. Karena mereka yakin bahwasanya penyakit adasa, penyakit lensa yang diderita Abu Lahab itu dengan mudah menjangkit kepada orang lain. Jadi mereka tidak mau mendekati Abu Lahab semasa Abu Lahab sakit ataupun semasa Abu Lahab mati. Mereka tidak mau menguburkannya. Walaupun mereka menguburkan, mereka langsung melemparinya dengan batu dari jarak jauh. Nih bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Lahab dengan diberikan penyakit, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Lahab, tidak ada seorang pun yang mendekatinya, yang menguburkannya kecuali dengan dilempar dan didorong dengan kayu dari jarak jauh. Inilah Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Lahab. Ini adalah siksa di dunia. Belum lagi siksa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah. Kita dihidupkan dalam keadaan iman dan Islam. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Karena Islam dan iman merupakan nikmat yang sangat besar sekali, yang menentukan kita di akhirat, adakah kita beruntung ataupun tidak beruntung. Naam. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih, yang sangat keras. Naam. Khatamallahu ala qulubihim. Okey. Ayat yang ke-6 tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaikum anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ni. Hikmah Ibnu Utsaimin mengatakan dalam tafsir surah Al-Baqarah, Ibnu Utsaimin mengatakan hikmah daripada ayat yang ke-6 ni, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hikmah dia adalah ayat ini menjadi atau untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi susah. Jadi ayat ini adalah tasliyah, semacam hiburan untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi susah, yang lagi sedih karena dakwahnya tidak diterima oleh orang musyrikin, oleh orang Arab.
Jadi Allah mengatakan orang-orang kafir, sama ada engkau mau memberi peringatan atau tidak mau memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat ini menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah lain ya, hikmah lain daripada ayat yang ke-6. Nah, kemudian وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Oke, jadi ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ini adalah merupakan sifat-sifat orang yang muttaqin. Sifat-sifat orang yang muttaqin. Dari ayat yang ke-6 nih sampai 7, 8, 9 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang munafikin. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ, wa dan minan nasi sebagian dari manusia. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia. An-nas artinya manusia. Sama dengan al-insan. An-nasu dengan al-insan sama, manusia. Jadi insan itu diambil dari kata insanun. Insan dalam bahasa Melayu sering juga digunakan. Diambil daripada insanun. Manusia sama dengan an-nas. Manusia. Wa minan nas. Jadi ketika kita menjumpai perkataan an-nas, maknanya dia manusia. Manusia. Wa minan nas. Dan sebagian dari manusia. May yaqulu. Man yaitu orang. Man. Orang. Yaqulu dia berkata. Man artinya adalah orang. Man orang atau siapa. Man artinya orang atau siapa. Man yaqulu orang, yaqulu berkata, amanna billah kami beriman, amanna kami beriman billahi kepada Allah. Wa minan nasi man yaqul, dan di antara manusia ada yang berkata, ada yang mengatakan amanna billah kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, wa dan bil yaumi kepada hari al akhiri, akhir maksudnya hari akhirat. Nah, oke, di sini wa bil yaumil akhir, yaum itu artinya hari, akhir adalah akhirat. Nah, sama dengan tadi ini, sama dengan perkataan wa bil akhirati. Nah, yaumul akhir maksudnya hari akhirat. Hari akhir, yaitu hari kiamat. Wa ma dan tidak, wa dan ma tidak. Ma di sini maknanya dapat bermakna sesuatu atau makna tidak. Disebut dengan ma nafi. Ma yang bermakna tidak disebut dengan ma nafi. Nafi itu maksudnya artinya tidak. Jadi ma yang bermakna tidak. Ma nafi artinya ma yang bermakna tidak, nafyun tidak. Wa ma hum dan bukan mereka, wa ma hum dan tidak mereka bimu'minin orang-orang yang beriman. Nah, bimu'minin orang-orang yang beriman. Oke, ini kata mukmin, mukminin diambil dari kata mukminun asalnya, mukmin. Mukmin, orang-orang mukmin dalam bahasa Melayu juga sering digunakan. Jadi kata mukmin asal katanya daripada bahasa Arab. Mukmin, orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah menjumpai perkataan mukminun atau mukmin atau mukminin, artinya mereka beriman. Mereka orang yang beriman. Jadi orang mukmin, mukmin itu maksud dia artinya orang yang beriman. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan dari sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, dan mereka sebenarnya tidak beriman. Oke, apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-8 ini? Yang dimaksud ayat yang ke-8 ini wa minan nasi may yaqul,
Oke, nanti saya jawab ya. Wa minan nasi may yaqul, ini maksudnya ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Dalam tafsirnya dikatakan wa minan nasi may yaqul, yang dimaksud wa minan nasi may yaqul adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jadi orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sebenarnya bukan beriman. Dan sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi orang munafik itu secara zahirnya dia mengatakan kita beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini perkataan orang munafik. Mereka menzahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikan kekafirannya. Dan menyembuhkan kekafirannya di dalam hati mereka. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dari ayat yang ke-8 nih. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, jadi mereka ini ketika itu mereka menzahirkan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mereka beriman kepada Allah. Dan seakan-akan mereka beriman kepada hari akhirat, padahal dalam hati mereka tidak beriman. Namun sebaliknya dalam hati mereka ada kekufuran, ada kekafiran. Dan Allah menjelaskan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Apa tujuan mereka? Apa tujuan mereka menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka? Disambung kepada ayat yang ke-8 nih. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Naam. Naam. Jadi di sini dikatakan yukhadi'una Allah. Oke. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ayat ini, ayat yang ke-8 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik, di mana orang munafik ini apa yang dikatakan dalam mulut mereka tidak sama dengan apa yang ada dalam hati mereka. Itu disebut dengan munafik. Disebut dengan munafik. Munafik. Ayyudhiruna ghayra ma bi anfusihim. Yaitu mereka menzahirkan sesuatu yang bukan di dalam hati mereka. Yang tidak ada di dalam hati mereka. Kemudian yukhadi'una Allah, yukhadi'una, mereka menipu. Yukhadi'una, mereka menipu atau mereka memperdaya. Artinya yukhadi'una, mereka memperdaya atau menipu. Allah, Allah. Jadi mereka menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, walladzina, dan orang-orang yang amanu, yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah, memperdaya Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi tujuannya mereka menzahirkan keimanan dan kemudian menyimpan kekafiran di dalam hati mereka. Mereka itu ingin menipu Allah. Dengan mengatakan mereka kami beriman kepada Allah, percaya hari akhirat, percaya hari kebangkitan, percaya hari pembalasan, itu mereka mau menipu Allah. Mau menipu Allah dan mau menipu orang-orang yang beriman. Mereka mau membohongi Allah, mau membohongi orang-orang yang beriman. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Okay. وَمَا يَخْدَعُونَ, وَمَا, okay, tengok, silakan tengok. وَمَا dan وَمَا يَخْدَعُونَ, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
Wa ma yakhda'una, dan mereka tidak menipu. Di sini ma bermakna tidak. Wa ma yakhda'una, dan mereka tidak menipu illa anfusahum, kecuali mereka diri sendiri. Illa, kecuali. Illa artinya kecuali. Anfusahum, mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu, tidak memperdayai kecuali diri mereka sendiri. Jadi yang mereka tipu sebenarnya bukan Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula orang mukmin. Akan tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Macam mana yang dimaksud dengan wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka menipu diri mereka sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam kesesatan disebabkan kemunafikan mereka dan kekafiran mereka. Itu. Jadi sebenarnya mereka bukan menipu Allah. Allah Subhanahu wa taala tak dapat ditipu. Tak dapat ditipu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menipu mereka kalau mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tipuan mereka itu sebenarnya kembali kepada mereka sendiri. Karena mereka sendiri berada di dalam kesesatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka di dalam kesesatan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka dan tidak yash'urun, mereka menyadari atau merasa. Sya'ara yash'uru, merasa atau menyadari. Wa ma yash'urun, dan mereka menyadari. Itulah wa ma yash'urun, dan mereka menyadari dan mereka tidak menyadari. Ma di sini bermakna nafi. Disebut dengan manafi ma yang bermakna tidak. Ma yang bermakna tidak. Jadi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka tipu, bahwasanya yang mereka perdaya itu adalah mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak menyadari, tidak sadar. Wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey. Kata-kata munafik, nifak itu ada dua macam. Ada dua macam seperti yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Nifak itu ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi contohnya seperti ini. Nifak i'tiqadi itu maksudnya adalah i'tiqad, keyakinan. Keyakinan. Munafik dari segi keyakinan. Nifak atau munafik dari segi keyakinan. Yaitu mereka menzahirkan keimanan dan menyimpan kekafiran di dalam hati. Ini disebut dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Sedangkan nifak amali, yang disebut dengan nifak amali adalah munafik dalam perbuatan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, di antara tanda-tanda orang munafik ketika dia berbicara dusta, ketika berjanji dia tidak menepati, ketika dia diberikan amanah dia khianat. Itu yang disebut dengan munafik atau nifak amali dari segi perbuatan. Amali itu maksudnya perbuatan. Jadi nifak itu dapat dibagi menjadi dua. Ada nifak i'tiqadi, yaitu munafik dalam keyakinan, dari segi keyakinan. Seperti tadi sifat orang munafik, luarnya atau secara zahir dia mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi dalam hatinya tidak sesuai. Dalam hatinya masih menyimpan kekafiran. Sedangkan nifak amali yaitu munafik dari segi perbuatan. Yang sudah dijelaskan dalam hadis tadi, ayat-ayat atau tanda-tanda orang munafik ada 3.
Silakan antum boleh rujuk lagi. Nah, jadi orang-orang munafik ini membuat tipuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat tipuan kepada orang mukmin dengan berpura-pura menzahirkan keimanan dan menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Okay. Ayat yang ke-10, fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. في قلوبهم مرض. Okey. Fi di dalam. Ini adalah huruf jar. Fi artinya di dalam. Huruf jar di antaranya fi, an, ala, min. Fi di dalam, qulubihim hati-hati mereka. Fi qulubihim di dalam hati-hati mereka, yaitu hati-hati orang munafik. Maradun penyakit. Maradun penyakit. Artinya maradun adalah penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Okey, naam. Okey. Fi qulubihim di dalam hati mereka maradun yaitu penyakit. Di dalam hati orang-orang munafik ni maradun ada penyakit. Yang dimaksud tafsirannya maradun di sini adalah syak, yaitu keraguan. Lagi an-nifaq, kemunafikan. Dan juga ada lagi yaitu syahwat. Seperti yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwasanya yang disebut dengan maradun yaitu adalah syak dan nifaq dan juga adalah syahwat. Jadi dalam hati orang munafik ini menyimpan keraguan. Mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Tidak percaya. Dan mereka ragu tentang adanya itu. Tentang kebenaran itu mereka meragui. Maradun, jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, karena mereka di dalam hati mereka terdapat penyakit keraguan dan penyakit nifaq dan penyakit syahwat, fazadahumullahu marada. Fazada, maka Allah tambahkan. Fazada, maka bertambah, maka tambahkan hum kepada mereka Allah. Jadi Allah menambahkan kepada mereka, fazadahumullahu, maka Allah tambahkan kepada mereka maradan sakit, yaitu keraguan, kemunafikan dan syahwat dan amalan-amalan jahat yang lain. Nah, jadi karena mereka dalam hati mereka menyimpan sifat kemunafikan, menyimpan penyakit keraguan, maka Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Maka Allah yakinkan dan mantapkan di hati mereka tentang penyakit tersebut, yaitu tentang keraguan dan tentang syahwat dan kemunafikan. Jadi semakin mereka bertambah keraguan, semakin mereka bertambah kemunafikan. Inilah yang disebut oleh ulama al-jaza'u min jinsil amal, bahawa balasan itu bergantung pada amalan. Kalau kita berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Akan tetapi apabila kita selalu berbuat keburukan, kemunafikan, keraguan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan, akan tambahkan keraguan tersebut pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam surah An-Nisa dikatakan di antaranya sifat-sifat orang munafik, yaitu antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau yang punya Al-Quran, yang mempunyai Al-Quran, sila ditengok surah An-Nisa
ayat yang ke 142 nih. Di antara sifat-sifat orang munafik. Nah, ini kan dijelaskan tadi kan ayat yang ke-9. Dengan kemunafikan mereka ingin menipu Allah, membuat tipuan kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Ini dijelaskan juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Apa artinya? Sesungguhnya orang munafik memperdayai Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan sebenarnya Allah lah yang menipu mereka. Ini ciri-ciri orang munafik dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-142. Memang orang munafik itu mau mengelabui Allah, mau menipu Allah dengan keimanan mereka yang secara zahir. Yang secara zahir mereka katakan. Wa idza qamu, ini lagi di antara sifat-sifat orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau berdiri mau menegakkan solat, mau mendirikan solat, mereka mendirikan solat dengan bermalas-malas. Nah, ini jadi perhatian bagi kita nih. Jadi kalau kita mengerjakan solat dengan malas, itu adalah salah satu daripada sifat orang munafikun. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita sudah mendengar salat, segera kita tinggalkan pekerjaan kita. Kita menjawab ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Langsung kita letakkan semua pekerjaan kita, kita langsung mendirikan salat. Kalau kita menunda salat sampai habis waktunya salat, itu adalah orang-orang munafik. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu ketika mau mendirikan salat, mereka mendirikan dengan bermalas-malas. Apalagi salat subuh dengan salat isya. Masya-Allah. Di antaranya lagi sifat orang munafik nih, yura'unan nas, mereka adalah riya. Perbuatan mereka ingin selalu perbuatan mereka itu supaya dilihat oleh orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah kecuali yang sedikit saja. Itu di antara sifat-sifat orang munafik yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-142. Sebenarnya banyak lagi di antara sifat-sifat dan tanda-tanda orang munafik. Jadi mereka orang munafik ini menyimpan keraguan dalam hati mereka, menyimpan penyakit nifak dalam hati mereka. Allah semakin tambahkan di hati mereka yaitu penyakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Oke, di sini. Walahum, dan bagi mereka, walahum, dan bagi mereka, azabun, azab. Tadi sudah dijelaskan kalimat atau ayat azabun artinya azab, yaitu siksaan. Azabun, azab. Alimun, yang sangat pedih. Alimun, yang sangat pedih. Bima kanu, bima dengan apa? Bima dengan apa? Ini namanya ma yang bermakna sesuatu atau apa. Ini disebut dengan ma mausul, isim mausul. Isim mausul, isim yang juga menggabungkan kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya. Isim mausul. Bima dengan sesuatu. Jadi ma yang bermakna tidak itu disebut dengan ma nafi, ya, ma nafi. Ma yang bermakna tidak disebut dengan ma nafi. Ma itu ma nafi tidak. Satu lagi ma yang bermakna sesuatu atau apa, yaitu adalah ma isim mausul. Ma isim mausul. Ma isim mausulun. Mim waw sad wa lam. Mausulun. Mausul. Bermakna sesuatu. Nanti ada lagi ma yang bermakna lain juga. InsyaAllah akan kita jelaskan lagi.
Bima kanu yakdzibun. Bima dengan sesuatu kanu mereka berada yakdzibun mereka dusta. Walakum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walakum dan bagi mereka azab yang sangat pedih dengan apa yang mereka dustakan. Jadi orang-orang munafik ini maksud dia adalah yang dimaksud dengan alimun di sini azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, jadi mereka orang-orang munafik ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka dustakan. Terhadap apa yang mereka dustakan. Mereka dustakan, apa yang mereka dustakan itu tadi, mereka menzahirkan keimanan dan menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Jadi mereka berdusta. Jadi mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada Al-Quran. Kami beriman kepada hari kebangkitan. Padahal dalam hatinya tidak beriman. Padahal dalam hatinya ada kekufuran. Nah, itu yang dimaksud dengan bima kanu yakdzibun. Dari apa yang mereka dustakan. Jadi dengan kedustaan mereka, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, yang sangat pedih. Azabun mu'limun, yaitu adab yang sangat menyiksa. Azabun alimun artinya yang sangat pedih, maksudnya yang sangat menyiksa. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke, nih, perhatikan nih. Wa idza qila, wa idza, wa dan idza, apabila atau ketika, wa dan idza apabila atau ketika, qila dikatakan lahum kepada mereka, wa idza qila dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu imanlah. Ini. Jadi ketika orang munafik ini dikatakan kepada mereka disuruh beriman, aminu imanlah. Wa idza qila lakum aminu dan apabila dikatakan kepada mereka aminu imanlah, kama amanan nasu, kama amana seperti mana beriman manusia, maksudnya manusia di sini adalah sahabat. Nanti kita akan jelaskan. Kama amana seperti mana orang-orang beriman. Kama seperti amana beriman, an-nasu manusia. Kama amana an-nasu seperti mana manusia beriman. Apa kata mereka? Jadi mereka ketika mereka dikatakan disuruh beriman seperti imannya orang-orang waktu itu, maka mereka mengatakan qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata, anu'minu, adakah kita mau beriman? Anu'minu, adakah kita mau beriman? Hanya di sini bermakna adakah atau apakah. Di sini disebut dengan istifham. Hamzah istifham. Istifham itu maknanya bertanya. Hamzah untuk bertanya. Salam Ustaz. Ayat 11 Ustaz tak buat lagi ya. Lepas 10 ayat Ustaz pergi terus 12. Okey, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Naam, syukran jazilan. Wa idza, ya Allah, la ilaha illa huwa wa la quwwata illa billah. Naam, syukran jazilan. Okey, ayat yang ke-11. Oh, betul. Afwan. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey, ayat yang ke-11 sekarang. Ini kenapa saya melompat ke bawah ni? Aduh, masya-Allah. Wa idza qila, itulah yang disebut dengan manusia. Lupa. Wa idza dan idza apabila atau ketika qila dikatakan lahum kepada mereka, lahum kepada mereka, la tufsidu, la jangan.
La, jangan. Tufsidu, membuat kerusakan. La tufsidu, jangan kalian membuat kerusakan. La tufsidu dari kata afsada yufsidu ifsadan. La tufsidu, jangan kalian membuat kerusakan. Fil ardi, di bumi. Fi di dalam atau di, al ardi bumi. Ardun itu maknanya bumi. Kalau langit samaun. Kita sering membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita sering menjumpai Walladhi inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Kalau mendengar kata-kata samawat atau sama itu maknanya langit. Kalau ardi atau ardun itu maknanya bumi. Ayat ini sering kita baca dalam Al-Quran. Jadi artinya ardun artinya bumi. Bumi, ardun bumi. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerusakan di bumi. Janganlah membuat kerusakan di bumi. Qalu, mereka berkata, mereka menjawab. Innama nahnu, sesungguhnya, innama sesungguhnya, nahnu kami, muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Muslihun adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi apa yang dia maksud nih? Yang dia maksud dalam ayat yang ke-11 nih. Wa idza qila lakum, apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian membuat kerusakan di bumi, maka mereka menjawab kami bukan membuat kerusakan, akan tetapi kami adalah selalu membuat kebaikan. Itu maknanya. Apa yang dimaksud? Jadi ketika orang munafik nih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka supaya jangan membuat kerusakan, apa yang dimaksud dengan la tufsidu, kerusakan, yaitu kemunafikan. Jangan munafik, jangan kufur, jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih. Kemudian jangan berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak pernah membuat kerusakan, kata mereka. Kami tidak membuat kerusakan, akan tetapi kami selalu membuat kebaikan. Jadi maksudnya apa yang diperbuat oleh mereka, kata mereka itu adalah kebaikan. Padahal mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka munafik. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut oleh mereka melakukan kebaikan. Nah, itulah orang-orang munafik. Orang munafik ini memang degil dia. Memang sangat degil. Buktinya ini. Ketika Allah menyuruh mereka jangan membuat kerusakan, mereka malah sebaliknya mengatakan, kami bukan membuat kerusakan, akan tetapi kami membuat kebaikan. Itulah orang-orang munafik. Kemudian Allah menjawab. Karena mereka menjawab, kalau innama nahnu muslihun, Allah menjelaskan mereka ini. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum, ingatlah. Ala innahum mereka semua, yaitu mereka annas, orang-orang munafik yang mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Hum, mereka semua, al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang membuat kerusakan. Ala innahum, sesungguhnya mereka, hum mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mengatakan qalu innama nahnu muslihun, itulah sebenarnya mereka yang membuat kerusakan di dunia. Membuat kerusakan di dunia ini bukan hanya membunuh atau membuat kerusakan atau mengganggu orang lain dan sebagainya. Yang disebut atau yang dimaksud dengan membuat kerusakan yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat munafik, menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang haram, melakukan kejahatan, itu yang disebut dengan al-mufsidun, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan di dunia. Walakin la tash'urun, wa dan lakin tetapi, walakin dan tetapi. Lakin maknanya tetapi. Maknanya tetapi. Lakin mana-mana tempat kita menjumpai kata-kata lakin, lam kaf nun, lakin itu artinya dia tetapi atau namun. Tetapi diingat ya, diingat. Walakin la yash'urun. La yash'urun, mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. La tidak, yash'urun, mereka menyadari. Mereka tidak menyadari. Walakin la yash'urun, dan tetapi mereka tidak menyadari. Jadi sebenarnya orang munafik itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya mereka lah pada hakikatnya yang membuat kerusakan di bumi. Yaitu tadi dengan cara kafir, nifak, dan sebagainya. Membuat kemaksiatan dan sebagainya. Itulah orang-orang munafik. Ini adalah semua tanda-tanda dan sifat-sifat orang munafik. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sudah kita terjemah tadi. Wa idza qila lahum aminu, wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka. Jadi maknanya idza apabila atau ketika. Wa idza qila lahum apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, imanlah kalian. Aminu, berimanlah kalian. Kama amanan nasu, seperti mana orang-orang beriman. Jadi tadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dilarang membuat kerusakan. Sekarang ketika mereka diperintah untuk beriman, disuruh beriman seperti mana berimannya para sahabat. Yang dimaksud dengan An-Nas ini adalah sahabat Rasulullah dengan para sahabat. Kama amanan nas, seperti mana mereka orang-orang, yaitu yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Para sahabat. Jadi orang-orang munafik ini ketika dikatakan kepada mereka disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah dan kepada kitab dan kepada hari akhirat seperti mana para sahabat beriman, maka mereka apa yang dikatakan? Qalu, mereka mengatakan, mereka menjawab, anu minu. Nah, ini mau membantah lagi. Tadi ayat yang ke-11 mereka membantah. Qalu innama nahnu muslihun. Membantah mereka. Ini mereka mau membantah lagi nih. Ketika mereka disuruh beriman, mereka membantah. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, anu'minu, adakah kita mau beriman? Kama amanas sufaha, seperti mana orang-orang bodoh beriman. Nah, ini lebih dahsyat lagi nih. Perkataan orang-orang bodoh. As-sufaha'u ini maknanya adalah orang-orang yang bodoh. Safihun, orang bodoh. Sama dengan al-jahluh, bodoh. As-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Jadi, qalu anu'minu, mereka berkata, anu'minu, adakah kita mau beriman? Kama amanas sufaha'u, seperti mana orang-orang bodoh beriman. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang munafik mengatakan, jadi ketika orang munafik
diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh beriman kepada Allah, disuruh beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada hari akhirat, hari kiamat, mereka mengatakan, anu'minu kama amana subaha, kita mau beriman seperti mana orang-orang bodoh beriman. Jadi mereka ini menyanggah, mereka ini melawan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau beriman seperti mana orang-orang bodoh beriman. Jadi sahabat ini oleh orang-orang munafikin disamakan dengan orang-orang bodoh. Jadi sahabat radhiyallahu an yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disamakan oleh mereka dengan orang-orang yang bodoh. Karena mereka para sahabat telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada kitab dan hari kiamat. Ini bandelnya, degilnya orang-orang munafik. Ketika mereka disuruh beriman, malah mereka tidak mau dan malah mereka mencaci para sahabat. Anu'minu kama amana sufaha. Kita mau beriman seperti mana beriman orang-orang bodoh. Dia cakap macam tu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala innahum, ingatlah, innahum sesungguhnya mereka Anas, bukan mereka Anas, mereka orang-orang munafik, humus sufaha, mereka as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi mereka yang bodoh itu adalah orang yang munafik. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Mereka lebih mengambil jalan yang menyesatkan daripada jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih kesesatan dan siksa neraka di akhirat nanti. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak menyadari, mereka tidak merasa. Itu yang dimaksud. Ala innahum humus sufaha walakin, dan tetapi, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Naam. Ada pertanyaan. Salam Ustaz. Kata emma ada dua makna, satu tidak, satu lagi apa? Tadi sudah disebutkan ya. Jadi ma yang bermakna tidak adalah ma nafi. Satu lagi ma yang bermakna sesuatu. Sesuatu yaitu ma isim mausul. Isim mausulun. Ada lagi ma nanti. Tapi jangan dijelaskan sekarang, takut malah pening. Okey, naam. Skip ayat ya. Ma isim mausul bermakna apa sesuatu, ma isim mausul ma bermakna apa sesuatu, dan ma nafi ma bermakna tidak. Ya betul. Kama ini maksud apa? Kama seperti apa? Seperti sesuatu, kama. Jadi kanya di sini adalah huruf jar. Al-kaf huruf jar. Seperti sesuatu, seperti apa? Ini maknanya apa? Kama amanan nas, seperti apa yang diimani oleh orang-orang yang bodoh. Kama seperti apa? Okey. Seperti mana? Sekala. Ayat 6, apa beza anzartahum dan tunzirun? Okey. Ustaz, ayat yang ke-6, apa beza anzartahum dan tunzirun? Okey, ayat yang ke-6. Itu perbezaan cuma daripada perkataan saja, dari kalimat. Anzartahum di sini adalah fi'il madi. Sedangkan tunzir adalah fi'il mudhari. Anzara yunziru. Fi'il mudhari.
lagi ala, naam, ingatlah. Naam, ala, ingatlah. Naam. Ada pertanyaan lagi, sila. Masih ada waktu untuk bertanya, tafadhal. Okey, naam. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita akan meneruskan perjumpaan lagi pada minggu hadapan insyaallah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.